Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang selayaknya membasahi lidah kita, yang dibenarkan oleh hati dan pikiran kita, disebabkan dengan kalimat tahmid inilah segala sesuatu kekurangan kita menjadi tercukupkan, segala sesuatu yang kita takutkan menjadi suatu keamanan, dan segala sesuatu yang kita risaukan itu kita terhindarkan darinya disebabkan kalimat syukur. Dan ini hakikat yang seharusnya untuk kita bina dalam keluarga kita, yaitu sebagaimana yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi di dalam surah Al-Isra. Salah satu karakteristik dari Nabi Nuh dan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh diselamatkan dari banjir bandang, diselamatkan dari bencana-bencana, dari hal-hal yang menjadikan buruk pada keluarga dan dirinya. Salah satunya, innahu abadan syakura. Karena sesungguhnya Nabi Nuh dan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, bahkan Fir'aun ditenggelamkan. Nabi Musa pada saat zamannya semua anak laki-laki dibunuh. Akan tetapi di antara kemujizatan yang Allah selamatkan Nabi Musa, kenapa Allah selamatkan? Salah satu dari sifatnya, innahu kana abdan syakura. Karena dia adalah hamba dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, yaitu hamba yang pandai bersyukur. Maka dari itu hendaknya di dalam keluarga yang kita bina ini senantiasa rasa syukur tertancap di dalam dada kita. Kesyukuran karena Allah yang telah memberikan keimanan kepada kita. Berapa banyak keluarga itu terjadi terpecah belah antara keluarga satu yang dengan keluarga yang lainnya. Kenapa? Karena tidak seiman, karena tidak sepemahaman, karena tidak adanya keserasian dalam beragama, sehingga hatinya terpecah, bahkan badannya juga ikut terpecah. Artinya sisa lagi terjadi hal-hal yang si saling carita, si carita sere baturi serea, si kodi-kodi sere baturi maraiga. Ini yang harusnya kita syukuri. Alhamdulillah, seandainya kita memiliki sifat perpecahan ini, kita tidak mungkin bersatu di rumah yang penuh rahmat ini. Alhamdulillah, ini yang harus kita syukuri. Karena Allah Ta'ala melembutkan. Karena di pertemuan kali ini saya diamanahkan untuk mengkaji fikih Asmaul Husna, yang dimana saya sudah kajikan di masjid kita, Masjid Nurul Iman, tentang nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Apa makna Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus? Tentunya kalau kita ingin mengkaji seluruh dari nama-nama Allah di kesempatan kali ini, waktu tidak mencukupi kita. Sehingga dengan kekurangan ilmu sang pembicara, saya mengambil beberapa saja dari nama-nama Allah yang selaras atau yang cocok untuk kita kajikan di kesempatan yang penuh berkah ini. Yang pertama, tentunya kita tidak luput dari nama Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah yang telah melembutkan hati kita, Al-Latif. Allah yang maha lembut, yang melembutkan hati kita untuk bisa berjalan ke sini, yang melembutkan peredaran kita. Sebagaimana yang saya dengar tadi, ada di antara keluarga kita yang masuk rumah sakit. Kenapa Allah tidak lembutkan tulang-tulangnya untuk menyatu satu tulang dengan tulang yang lain sehingga dia bisa berdiri kuat sebagaimana kita? Allah tidak lembutkan saraf-sarafnya agar dia mampu bersatu antara saraf yang lain dengan saraf yang lainnya sehingga dia bisa berdiri, bisa berbicara, bisa makan, bisa minum. Kita alhamdulillah. Maka dari itu Allah Al-Latif, Allah yang maha lembut, yang harusnya senantiasa dengan kelembutan Allah Azza wa Jalla kepada kita, kita senantiasa bersyukur kepadanya. Ini baru satu nikmat, baru nikmat kesehatan. Belum lagi Allah memberikan kepada kita nikmat waktu luang.
Ini seandainya bukan karena Allah yang Maha Al-Wahhab, yang Maha Pemberi, yang memberikan kepada kita keimanan sehingga kita bersatu, yang memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita mampu berjalan ke tempat ini, yang memberikan kepada kita rasa cinta ingin bertemu dengan saudara muslim atau muslimah yang lainnya, yang memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita inginkan sehingga hari ini ada juga acara makan-makannya. Dialah Ar-Razzaq, Allah yang Maha Pemberi rezeki, yang tidak ada satupun di antara kita yang lahir dalam keadaan kaya. Siapa yang memberikan rezeki kepada kita? Allah. Maka dari itu hendaknya kita senantiasa bersyukur kepadanya yang telah memberikan kepada kita kenikmatan demi kenikmatan. Kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan kekuatan, kenikmatan yang paling utama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak manusia yang terlalai padanya, yaitu as-sihat wal farah, yaitu kenikmatan dengan sehat, dengan waktu yang luang. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan diberikan waktu yang luang. Berapa banyak manusia di luar sana atau bahkan dalam keluarga kita, dia tidak ada waktu untuk keluarganya bisa bertemu antara satu yang lain, berbicara, saling tolong menolong apa kekurangannya. Maka dari itu dengan kita berkumpul di sini, jangan jadikan dengan perkumpulan kita ini menambah dosa. Jadikan perkumpulan kita ini menambah pahala, menambah beratnya timbangan kita di hari kiamat. Kata Allah Azza wa Jalla, la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak bermanfaat lagi dan harta dan anak-anak. Jadi biar kita keluarga besar, banyak keluarga tak, tinggi jabatan tak, banyak harta tak, kita orang paling kaya di keluarga. Tapi kalau tidak didasari dengan keimanan dan ketakwaan sebagai bekal kepada Allah, maka tidak ada yang mampu menolong kita ketika Allah memasukkan kita ke dalam neraka. Disebabkan hal itu mustahil ada yang mampu menolong seseorang jikalau Allah ingin menghinakannya. Maka dari itu kita juga memaknai dari nama Allah Azza wa Jalla Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya. Tidak ada kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua sebenarnya fakir, tidak ada apa-apanya kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ghaniyun hakim. Akan tetapi Allah lah yang Maha Kaya. Seandainya Allah tidak memberikan sedikit kekayaannya kepada kita, maka kita tidak mampu membeli beras, kita tidak mampu membeli gas untuk kita jadikan memasak, kita tidak mampu membeli pakaian untuk kita menutupi kekurangan-kekurangan kita, kita tidak mampu membeli air minum untuk kita minum. Tidak ada yang kita mampu. Seandainya Allah menahan rezeki tersebut, siapa yang mampu memberikan rezeki kepada kita? Maka dari itu kita melihat bahkan di kalangan keluarga kita mungkin ada yang tidak mampu. Berapa banyak rezeki yang ada di muka bumi, tapi tidak satu pun rezeki yang menghampirinya. Kenapa? Karena Allah tidak memberikannya. Tapi berapa banyak manusia tidak ada kekayaannya, tidak ada hartanya, tidak ada warisannya, akan tetapi seakan-akan ia memiliki dunia dan seisinya. Kemana dia pergi, di situ ada rezekinya. Pergi di rumah keluarganya yang satu, disare oleh-oleh sih. Pergi di keluarga yang satu, dicicipi makanan, minuman dan selainnya. Padahal dia tidak memiliki harta. Akan tetapi Allah jadikan hamba-hambanya yang soleh menjadi sebab rezekinya. Sebagaimana di pertemuan kali ini, kita akan menjemput rezeki kita di pertemuan kali ini. Itu di antara Allahu Al-Latif, kelembutan Allah kepada kita. Karena di antara nama Allah Azza wa Jalla Al-Latif, Allah yang Maha Lembut. Allah Maha Lembut yang melembutkan peredaran kita sehingga kita tidak seperti orang yang stroke. Seandainya Allah tidak melembutkan darah kita ini, kita stroke. Tidak bisa ini bergerak tangan kita. Tidak bisa kita menggenggam air minum untuk kita minum. Tidak bisa kita membelokkan itu sendok untuk kita makan. Tidak bisa kita berdiri disebabkan kita stroke. Allah tidak lembutkan darah kita sehingga kita bisa berdiri dengan sempurna. Maka dari itu kita melihat mungkin di kalangan keluarga kita dia hanya terbaring dan membutuhkan orang lain untuk menolongnya. Maka dari itu sekali lagi kita ingatkan, semoga dengan perkumpulan keluarga ini
kita memahami dari nama-nama Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifatnya yang mulia. Dari sifat rahmat Allah kepada kita yang telah mengumpulkan kita, sifat Ar-Razzaqnya Allah yang memberikan rezeki kepada kita, sifat Al-Ghani yang maha kaya memberikan kekayaan kepada kita, sifat Al-Wahhab, sifat Allah yang maha pemberi yang memberikan segala kekurangan kita menjadi suatu kecukupan, sifat Al-Fattah, Allah yang maha membuka, yang membuka segala kesulitan kita menjadi kemudahan, segala kesusahan kita menjadi kemudahan. Itu semuanya tidak lain dan tidak bukan karena Allahu Al-Barr, Allah yang maha baik kepada kita. Maka dari itu, setelah kita memahami dari seluruh kebaikan Allah kepada kita, hendaknya senantiasa kita menambah ketaatan kita kepada Allah. Baik dalam lisan kita dengan cara banyak berzikir kepada Allah, mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat memiliki keluarga, nikmat sehat, nikmat kekayaan, nikmat adanya anak-anak yang membantu saya di masa tua saya, nikmat segala sesuatu nikmat. Kata Allah Azza wa Jalla, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin membilang atau menghitung nikmatku, pasti kalian tidak mampu. Karena ujung kepala kita sampai ujung kaki kita itu semuanya dipenuhi nikmat. Baru di otak saja berapa miliar itu saraf yang Allah lembutkan sehingga kita mampu berpikir. Banyak di antara kita alhamdulillah sudah tua tapi masih sadar. Tidak sedikit di kalangan manusia sudah tua lalau. Tena mon kulle baji ambil kiri baji. Pokoknya apa di kanan salah. Tena mau alo ami. Ya. Alo ami. Artinya dia sudah kebingungan. Lain dibilang, lain juga maksudkan. Alhamdulillah saya lihat di sini sudah tua tapi masih bisa alhamdulillah baca Al-Quran bagus. Bisa saling memahami. Alhamdulillah bahkan dibuat grup untuk saling mengingatkan. Ini tentunya kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang selayaknya untuk kita senantiasa mensyukurinya. Maka dari itu pernah Nabi kita SAW salat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Kambang-kambang bimangkin na nabita saking salona menten sambayang. Kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, kenapa kau lakukan ya Rasulullah begini? Bukankah engkau telah dijamin surga? Bukankah dosamu telah diampuni yang lalu maupun yang akan datang? Kata Nabi kita SAW, afalan akuna abadan syakura. Tidakkah wahai Aisyah, dengan hal itu Allah telah mengampuni dosaku yang telah lalu dan yang akan datang. Allah menjamin surga bagiku, surga yang tertinggi, yang paling dekat dengan di sisinya. Itu menjadikan saya menjadi hamba yang pandai bersyukur dengan cara bersujud kepada Allah. Dan syukur yang paling utama sebagaimana kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yaitu seseorang mengucapkan Alhamdulillah pada lisannya dan dibenarkan oleh hatinya bahwa segala nikmat datang dari Allah, bukan karena dia hebat, bukan karena dia cerdas, bukan karena pangkatnya yang tinggi, bukan karena kekayaannya yang banyak, warisannya yang melimpah, bukan. Tapi dia yakin bahwa segala kenikmatan yang dia rasakan tidak lain dan tidak bukan karena kelembutan dan kemahaperkasaan Allah kepadanya. Itu yang harus kita yakini, benarkan dalam hati bahwa seluruh nikmat datangnya dari Allah, bukan dari tangan kita, bukan dari usaha kita sedikit pun. Yang ketiga, dibenarkan oleh anggota badan kita, yaitu dengan cara siapa yang diberikan kenikmatan melihat, sudah tua tapi tidak rabun-rabun pandangannya. Alhamdulillah, gunakan pandangan itu untuk menggapai ridha Allah dengan cara membaca Al-Quran, melihat yang hal-hal yang tidak dilarang oleh Allah. Kemudian siapa yang masih tidak ditulikan oleh Allah, jadikan itu telinganya mendengar ayat suci Al-Quran. Tidak mau duduk, kalau ada duduk-duduk cerita tahu wajina cerita. Dia tenang duduk kalau mendengarkan Al-Quran. Tenang duduk kalau mendengarkan kalimat-kalimat yang baik. Tenang duduk kalau mendengarkan keluhan keluarganya. Nak kurang ikan makun. Pasal meri balik rong. Kubalik ko. Ni aja anu ribalas sikit dek. Mana sikit dek. Itu telinga dijadikan hal yang menjadikan ketaatan kita bertambah kepada Allah. Begitu juga kaki kita, tangan kita,
hati kita, seluruhnya, harta kita. Maka dari itu siapa yang bersyukur terhadap nikmat iman yang Allah berikan, maka Allah akan tambahkan keimanan kepadanya. Siapa yang bersyukur dengan nikmat harta yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan tambah hartanya dan tambah keberkahannya. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat keluarga, maka Allah akan tambah keluarganya dan tambah keberkahan keluarganya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah, pasti dan pasti saya akan menambahkannya, yaitu bertambah jumlah dan berkahnya. Ini yang bisa kita berikan. Semoga bisa memberikan kebaikan kepada kita seluruhnya dan memberikan pemahaman kepada kita bahwa hendaknya seluruh fasilitas yang kita rasakan ini yang datangnya dari Allah bisa menjadi sebab menambah ketaatan kita kepada Allah. Dan hendaknya juga di pertemuan kali ini, jikalau ada kebaikan di dalamnya, yakinilah di dalam hati kita bahwa itu semuanya datangnya dari Allah. Namun jikalau ada keburukan, salah ucap dari sang pembicara, atau kekurangan yang tidak mengenakan jiwa kita, itu datangnya dari saya pribadi sebagai seorang yang kurang ilmunya. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama bersama kita sekalian karena saya akan mengajar di rumah tahfiz di Jalan Sunut setelah maghrib, sehingga takutnya macet dan terlambat. Dan kedua, saya ada juga janji untuk mengantar terlebih awal istri untuk diurut karena ada sedikit kepelewak kakinya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa bersama ibu-ibu sekalian. Ini yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, demikianlah.